Balik lagi bareng Zona Masuk PTN. Di sini ada aku, Sabrina Malika Purwanta, mahasiswi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya dari tim Bedah Nilai. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang pemaparan bobotan nilai terhadap relevansi prodi. Simak videonya dengan baik-baik ya. Oke teman-teman, tadi kan aku udah bilang kalau kita akan bahas tentang pemaparan bobotan nilai terhadap relevansi prodi. Sebelum kita masuk ke situ, kita akan bahas tentang SNMPTN 2022 terlebih dahulu secara general, yang ternyata dari pihak LTMPT sudah mengeluarkan jadwalnya dan syarat-syaratnya. Oke, timing of SNMPTN 2022 jadwalnya 4 Januari sampai 15 Februari 2022 ada pemuatan akun LTMPT. Lalu 4 Januari sampai 8 Februari ada penetapan siswa eligible. Ini nih yang paling ditunggu sama semua siswa kelas 12, dimana itu kita bakal tahu kita tuh ranking berapa seangkatan dan bakal jadi penentuan aku bisa masuk ke SNMPTN ini enggak ya. Nah biasanya di penetapan siswa eligible ini juga udah mulai atur strategi sama teman-teman buat milih jurusan dan lain-lain. Lalu pada tanggal 14 sampai 8 Februari ada pendaftaran SNMPTN. Nah, di sini strateginya udah banget digunakan. Kita harus pinter-pinter cari peluang, ngeliat PTN, ngeliat teman kita gimana, ngeliat di atas kita mau masuk mana, itu penting banget. Nah, kalau dari pengalaman aku tahun lalu, semisal kita daftar di awal atau di akhir, webnya itu crowded, jadi lebih rendah. Nah, lebih baik kita itu daftarnya waktu pertengahan, tidak terlalu awal dan tidak terlalu akhir. Dan yang terakhir yang ditunggu-tunggu yaitu tanggal 29 Maret, ada pengumuman hasil SNMPTN. Lalu untuk syarat sekolah, jika sekolah memiliki akreditasi A, maka 40% siswa terbaiknya berhak mendaftarkan diri sebagai calon peserta SNMPTN. Lalu, apabila sekolah memiliki akreditasi B, maka 25% siswa terbaiknya berhak mengikuti SNMPTN. Dan yang terakhir, apabila memiliki akreditasi C atau yang lainnya, 10% siswa terbaik berhak mengikuti SNMPTN. Lanjut, di syarat prodi yang perlu kita perhatikan banget. Setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA atau MA atau SMK asalnya. Jika memilih 1 program studi, dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Disarankan tidak lintas minat atau tergantung ketentuan PTN yang dituju. Karena biasanya ada PTN yang sama sekali sudah tidak menerima siswa linjur, namun juga ada beberapa PTN yang masih menerima siswa linjur. Kita masuk ke perhitungan nilai. Sebenarnya waktu SNMPTN itu semua nilai kita dimasukkan ke data dan sistemnya SNMPTN. Tapi ada beberapa nilai yang diperhatikan banget nih, sesuai jurusan yang kita lakuin, yang kita miliki. Misal nih, di IPA yang paling diperhatikan itu nilai matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, kimia, dan biologi. Lalu di IPS itu ada nilai matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, geografi, dan ekonomi. Lalu di bahasa ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra Indonesia, antropologi, dan salah satu bahasa asing. Lalu di SMK itu ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kompetensi keahlian. Nah, dari mata pelajaran ini, ketika kita akan memilih prodi, itu bakal ada penyeimbangan lagi dan ada penyesuaian lagi. Nah, aku bakal kasih contoh berapa prodi beserta contoh data nilainya, lalu kita perhitungkan kira-kira kalau prodinya ini nilai yang harus tinggi itu di mata pelajaran apa ya, kayak gitu teman-teman. Nah, di sini kita cuma bahas IPA sama IPS aja ya, saintek sama sosial aja. Nah, di sini nih ada FK UNER udah di highlight. Kimia dan biologi kalau masuk FK itu harus tinggi. Kita bisa lihat di sini nilai kimia sama biologinya terus meningkat. Bahkan di bagian biologi ketika dari semester 4 ke semester 5 itu meningkatnya cukup pesat.
Kita juga lihat nilai kimianya, rata-rata kimianya tertinggi dibandingkan sama rata-rata yang lain. Jadi kalau mau masuk FK, bisa diperkirakan nilai kimia dan biologinya harus aman. Tapi selain itu juga ada indeks sekolahnya, alumninya, dan prestasinya. Lalu teknik sipil UNS nih, udah di highlight fisika. Biasanya fisika itu harus tinggi kalau buat anak teknik. Nah, sama matematika nih yang penting. Kita bisa lihat ya di sini anak teknik sipil UNS 2021 yang keterima kemarin, dia memiliki nilai 96 di matematika dan fisika 92,2. Keduanya ini lebih tinggi dibandingkan sama mata pelajaran lain. Oke, lanjut ke geografi UGM. Kalau di geografi UGM ini, kita bisa lihat nilai matematikanya tinggi dan cenderung mengalami kenaikan, meskipun ada sempat turun di semester 4 ke 5, lalu di nilai fisika yang juga cenderung tinggi. Oke, kita bisa lihat kalau di geografi UGM ini mempertimbangkan nilai matematika dan fisika. Kita lanjut ke bagian sosial. Nah, ada manajemen UNER nih. Kita bisa lihat yang paling tinggi itu nilai ekonomi, rata-ratanya 8,2. Meskipun ini sempat turun dari 90 ke 87, tapi selama dia berada di nilainya rata-ratanya tinggi, berarti masih aman. Terus sosiologi juga tinggi. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau manajemen UNER itu mengambil sosiologi dan ekonominya tinggi. Lalu di sosiologi UIN Jakarta. Nah, kita bisa lihat banget ini nilai sosiologinya tinggi. Rata-ratanya 89,8 dan cenderung mengalami peningkatan. Karena program studinya sosiologi, jelas sosiologinya harus lebih tinggi. Kita lanjut ke bagian psikologi UGM. Nah, kalau dilihat ini nilainya pada bagus semua, tapi kita bisa lihat yang paling tinggi itu ada geografi sama ekonominya. Oke, dari semua nilai-nilai ini tadi, itu nggak bisa dijadiin patokan ya teman-teman, cuma jadi contoh aja. Kalau misal ada salah satu peserta SNMPTN tahun kemarin yang masuk psikologi UGM, ternyata nilai geografi dan ekonominya tinggi. Lalu ada yang masuk ke UIN Jakarta Sosiologi, ternyata nilai sosiologinya tinggi dan cenderung mengalami peningkatan. Lalu manajemen UNER, itu ada nilainya yang tinggi ekonomi sama sosiologi. Lalu di geografi UGM yang cenderung tinggi matematika sama fisika. Nah, di teknik sipil UNS yang cenderung tinggi matematika sama fisika, dan di FK-UNER ada kimia dan biologi. Tapi teman-teman, sekali lagi ini nggak bisa dijadikan patokan. Ini cuma jadi salah satu contoh, karena selanjutnya itu bakal dipengaruhi sama lainnya, kayak yang udah aku sebutin tadi, ada indeks sekolah, indeks prestasi, alumni kayak gimana. Namun aku yang paling penting itu di prestasi juga. Sebenarnya ini udah dibahas di video sebelumnya di tim bedah nilai juga, sertifikat itu penting atau enggak. Jadi menurut aku, selagi ada waktu, manfaatkan waktu kalian untuk nyari sertifikat yang berkaitan sama program studi kalian. Karena biasanya yang paling dilirik dan punya poin tinggi itu ya di bagian itu, sertifikat yang sesuai sama prodi kita. Selain itu kita juga harus pintar ngatur strategi, biasanya lewat bimbel. Ada bimbel Ganesha Operation, itu biasanya melakukan penghitungan sendiri yang aku belum tahu jujur sistemnya kayak gimana. Lalu di Primatama juga ada, kayaknya
Sekarang yang benar-benar terkenal udah ada untuk perhitungan SNMPTN. Itu juga cuma jadi bahan prediksi aja, bukan dijadikan bahan patokan. Keberhasilan SNMPTN itu bukan tentang keberuntungan atau kehokian, tapi juga dilihat bagaimana cara kita mengatur strategi tersebut supaya bisa mencapai keberhasilannya. Nah, yang paling utama adalah kita harus cepat-cepat dapat ridho dari orang tua dulu ya. Udah pada dapat ridho kan? Gimana? Sekarang udah siap buat ngadepin SNMPTN 2022? Aku tunggu kabar baiknya ya teman-teman. See you di kesempatan berikutnya. Dadah!